Kami dan 4 santo pelindung lainnya hanyalah boneka Hades. Mereka sepertinya memiliki kemuliaan yang tak terbatas, tapi nyatanya mereka tidak sebebas orang-orang di dunia bawah. Lu Yun tiba-tiba teringat pada 2 orang suci pelindung lainnya. Bagaimana sikap Dewa Penjaga Wilayah Barat dan orang suci penjaga wilayah utara saat ini? Lu Yun bertanya. Merekalah yang mengikuti Hades saat ini sejak awal. Dengan kata lain, mereka bersama Hades. Chanlan mengangguk pelan. Pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa meskipun orang-orang menginginkannya, pangeran ketiga mungkin tidak akan bisa menang. Di dunia bawah ini di mana kekuatan adalah hal terpenting, memiliki banyak darah saja tidak cukup. Kuncinya adalah memiliki tinju yang cukup kuat. 4 orang suci pelindung, 2 di pihak Pluto, dapat menyamai ribuan pasukan. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Chanlan. Jika dia tidak setuju pada awalnya, dia tidak akan bisa mendekat sama sekali. Oleh karena itu, meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin adalah jalan yang benar. Daripada dikuasai orang lain, lebih baik kuatkan diri sendiri. Chanlan pergi. Semua orang kembali ke tempat tinggal mereka. Lu Yun mengeluarkan vas porselen kecil yang diberikan oleh pangeran ketiga. Ini berisi setetes esensi dan darah dewa dan iblis kuno, yang benar-benar bagus. Ketika dia berada di dunia roh, dia menyerap 90% esensi darah Long Cannon, yang sangat meningkatkan tingkat kultivasinya. Kejutan macam apa yang akan diberikan oleh setetes esensi darah ini padanya? Membuka tutup botol porselen kecil, nafas zaman prasejarah tiba-tiba menerpa wajahku. Lu Yun tidak sabar untuk menuangkan sari darah dari botol porselen kecil ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, rasa panas memenuhi seluruh kerongkongannya, membuatnya sangat kesakitan. Sesaat kemudian, dia merasakan tubuhnya terbakar, seperti burung phoenix yang mandi api. Di kulitnya, lapisan kotoran hitam terlihat dengan mata telanjang, yang meluap dengan cepat. Di dantiannya seperti air mendidih, mengalir terus-menerus dan tidak bisa berhenti sama sekali. Lu Yun menahan rasa sakit yang menyayat hati dan duduk bersila di tanah, sambil mendesak energi kaisar untuk melindungi seluruh tubuhnya, untuk melawan kekuatan penghancur yang kuat yang dibawa oleh darah para dewa dan iblis kuno. Entah berapa lama, kesadaran Lu Yun berangsur-angsur kabur, dan akhirnya dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia sadar kembali, dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya bahkan sebelum dia membuka matanya. Kesadarannya telah sepenuhnya menutupi seluruh gunung suci. Kecuali beberapa lokasi yang belum dapat dijelajahi, segala sesuatu di gunung suci terlihat sepenuhnya. Di tempat itu, pangeran ketiga seharusnya memberkati lingkaran sihir. Lu Yun membuka matanya, dan kilatan cahaya menghilang. Apakah ini terasa seperti alam roh surgawi? Nyaman sekali. Lu Yun berdiri, mengangkat tangannya dan meregangkan ototnya. Perasaan ini tak terlukiskan, seolah-olah dunia ini miliknya dan dapat diintegrasikan sepenuhnya menjadi satu. Saudara Lu, panggilan Black Tiger datang dari luar pintu. Lu Yun membuka pintu dan keluar dan melihat Heihu mengenakan baju besi baru. Saudara Macan Hitam, apa yang kamu? Saudara Lu, kenapa kamu belum mengganti seragam tampanmu? Sudah 3 hari, dan pangeran ketiga bersiap untuk melakukan ekspedisi. Apa? Lu Yun tidak menyangka bahwa kali ini dia membutuhkan waktu 3 hari untuk memadukan esensi dan darah dewa dan iblis kuno. Tidak, aku tidak bisa memanggilmu kakak Lu lagi. Aku harus memanggilmu Marsekal Lu. Macan hitam menangkupkan tinjunya ke arah Lu Yun. Lu Yun tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini dengannya, jadi dia buru-buru masuk ke rumah dan mengganti pakaiannya. Alun-alun di depan Gunung Suci. Kali ini semua orang yang datang ke pesta itu berdiri di sini. Lu Yun bahkan melihat banyak kenalan. Ekspresi mereka seperti biasa, dan tampaknya mereka yang jiwanya telah dirusak dalam susunan pemakan jiwa semuanya telah pulih seperti sebelumnya. Pangeran ketiga, ditemani oleh Seng Sui dan Peri Fei Yun, berdiri di depan semua orang. Ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya, seolah posisi Hades telah jatuh ke telapak tangannya. Mata penuh kerinduan menyapu semua orang yang hadir, dan pangeran ketiga mengangkat tinggi pedang Pluto di tangannya. Kamu beruntung. Kamu akan menyaksikan datangnya momen besar ini. Prajuritku, Pluto berada di ujung tali. Dalam hal ini, kami akan memberinya pukulan fatal. Bunuh, bunuh, bunuh. Penonton sangat bersemangat. Saya harus mengatakan bahwa pangeran ketiga sangat pandai menipu orang. Tentu saja, dia akan menggunakan senjata terbaiknya, godaan. Dia akan memberi orang-orang hadiah berupa hal-hal yang paling mereka inginkan dan kemudian membuat orang-orang itu bekerja untuknya. Lu Yun tidak tahu apakah pangeran ketiga masih memiliki darah dewa dan iblis di tangannya. Meskipun dia berharap mendapatkannya, dia tidak ingin mengorbankan nyawanya untuknya. Berangkat, laporkan. Seorang anak laki-laki tiba-tiba bergegas ke depan pangeran ketiga. Siapapun yang menghentikanku melakukan ekspedisi akan dibunuh. Sebelum anak laki-laki itu dapat berbicara,
pangeran ketiga telah menghunus pedang Pluto di tangannya dan memenggal kepala anak laki-laki itu dengan satu serangan pedang. Kasihan sekali, entah kenapa dia mendapat masalah dengan pangeran ketiga dan bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Pangeran ketiga, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Bayangan instan jatuh dari langit, berlutut di tanah dan bersujud. Kamu berani menghentikanku. Pangeran ketiga mengangkat pedang Pluto di tangannya lagi. Pangeran ketiga, tunggu sebentar. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan dulu. Changlan menekan tangan pangeran ketiga. Melapor kepada pangeran ketiga, pasukan Pluto telah mengepung Gunung Suci. Apa? Pangeran ketiga terhuyung. Lu Yun juga terkejut. Dia tidak menyangka Pluto akan bergerak begitu cepat. Terjadi kekacauan di lapangan. Pluto ada di sini bersama pasukannya. Tidak, apa yang harus kita lakukan jika kebenaran terungkap? Nenek, bertarunglah dengan mereka. Petik 2, petik 2. Pada suatu waktu, terdapat perbedaan pendapat. Namun, semangat semua orang sangat tinggi. Dia melihat pangeran ketiga melambaikan pedang Pluto di tangannya. Semuanya, ikuti pangeran ini untuk membunuh sang jenderal. Kamu akan menjadi orang pertama yang berhasil. Membunuh. Teriakan itu mengguncang langit. Semua orang lepas landas ke udara pada saat yang sama, mengikuti sosok pangeran ketiga dan terbang ke arah timur. Lu Yun tahu bahwa pangeran ketiga benar-benar terbawa suasana saat ini. Pertarungan ini akan kalah. Dia tidak pernah ingin terlibat, tapi sekarang adalah saat yang tepat. Setelah semua orang pergi, dia terbang. Tidak mudah untuk meninggalkan tempat ini. Su Ying berkata bahwa pasukan Pluto telah mengepung seluruh Gunung Suci. Bagaimanapun, pertama-tama kita harus memahami situasinya dengan jelas. Jadi, dia mengikuti kerumunan itu dan sampai keluar Gunung Suci. Aku melihat dataran di depan ditutupi dengan armor padat dengan ekspresi berbeda, tapi armor ini tidak memiliki nafas kehidupan sama sekali. Ketika semua orang muncul, para armor sebenarnya mengangkat senjatanya pada saat yang sama, dengan gerakan yang seragam. Ternyata itu boneka, Lu Yun diam-diam berkata. Namun, kemampuan mengendalikan pasukan yang berjumlah ratusan juta pada saat yang sama adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Bahkan Lu Yun mengakui bahwa dia tidak dapat melakukannya sekarang. Pertarungan dimulai. Pasukan Pluto mengudara pada saat yang bersamaan. Semua orang di pihak pangeran ketiga memobilisasi budidaya mereka dan mulai melakukan serangan balik. Serangkaian mantra warna-warni terbang menuju pasukan Pluto, dan segera membuka celah. Namun, celah ini terisi dalam sekejap. Membunuh. Pangeran ketiga mengayunkan pedang Pluto di tangannya dan menjadi orang pertama yang menyerbu ke kubu lawan. Di belakangnya, para jenius dari semua kekuatan besar di dunia bawah menggunakan keahlian khusus mereka untuk melawan pasukan Hades. Lu Yun melayang di udara, memandangi pasukan Pluto yang tak ada habisnya, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Pluto memiliki kemampuan yang luar biasa, kenapa dia tidak memikirkan bagaimana menenangkan orang-orang di dunia bawah, tapi menggunakannya untuk menekan mereka. Jika dia tidak dikalahkan, maka ada hantu. Dengan gerakan santai, bil langit tiba-tiba muncul di tangannya, dan Lu Yun melangkah maju dengan gerakan santai di lengannya. Targetnya bukanlah armornya, tapi orang-orang yang diam-diam mengendalikannya. Jika Anda ingin menggunakan pasukan yang begitu kuat, Anda mungkin tidak dapat melakukannya sendiri. Bahkan jika Pluto datang sendiri, Anda mungkin harus bergantung pada kekuatan luar. Dia mengamati seluruh medan perang dan akhirnya melihat sesuatu yang berbeda di kejauhan. Armor di sana tidak bergerak, tapi sepenuhnya mengelilingi suatu area, dengan cahaya bersinar di dalamnya. Dia mendatangi macan hitam dan meletakkan tangannya di bahunya. Saya melihat harimau hitam tiba-tiba mengayunkan pedang berkepala hantu dan menyerang di belakangnya. Lu Yun bereaksi sangat cepat dan mengulurkan tangan untuk memblokir pedang kepala hantu. Saudara Lu, Komandan, mengapa Anda menghentikan saya? Macan hitam memandang Lu Yun dengan heran. Lu Yun mengangkat lehernya, menunjuk ke depan dan berkata, apakah kamu melihat tempat itu? Armor tak bernyawa ini seharusnya dikendalikan di sana. Yang dimaksud Marsekal Lu adalah, kamu bergegas bersamaku. Bagus. Lu Yun mengeluarkan pena Wentian, bertarung terus-menerus, dan dengan cepat mendekati tempat itu. Komandan Lu, terlalu banyak orang berbaju besi, kita tidak bisa membunuh mereka. Black Tiger berteriak sambil melambaikan pedang kepala hantu. Pria lapis baja yang tak terhitung jumlahnya mengepung keduanya, tidak mampu membunuh mereka semua. Terlepas dari kekuatan tempur orang-orang lapis baja ini, bahkan dengan taktik laut manusia, mereka masih bisa menyeret orang sampai mati. Di kejauhan, pangeran ketiga telah melihat mereka berdua menyerang dengan putus asa, lalu dia melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang datang untuk mendukung mereka. Namun, pasukan Pluto sepertinya memahami niat semua orang, dan lebih banyak orang lapis baja bergegas menuju ke arah ini. Pangeran ketiga benar-benar memberikan arahan secara membabi buta. Bukankah ini menimbulkan masalah bagiku? Mengedipkan mata pada Hei Hu langsung mengerti. Dalam sekejap mata,
mereka berdua telah mengubah arah dan mulai bertarung lagi. Namun, orang-orang lapis baja ini sepertinya mencegat tanpa aturan apapun, tetapi tidak ada yang terlewat, dan jalan kedua pria itu diblokir lagi. Hei Hu berdiri di depannya dengan pedang kepala hantunya, dan dia berteriak dengan keras, "Komandan Lu, saya akan menghentikan mereka, tolong pikirkan cara." Ada cara, tapi Lu Yun tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu dini. Jika pihak lain mengetahuinya, dia akan menghadapi dilema menjadi sasaran. Namun, jika Anda tidak menggunakannya, Anda mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, jadi bagaimana Anda bisa terburu-buru? Tidak masalah. Satu langkah adalah satu langkah. Dengan jentikan pena surgawi, lebih dari selusin pria lapis baja terlempar, dan pada saat yang sama dia mengaktifkan budidayanya, melepaskan kekuatan penuh kaisar. Dengan ledakan, orang-orang lapis baja di dekatnya dalam radius 10 kaki langsung menguap ke udara. Pedang berkepala hantu Black Tiger meleset, dan dia hampir terjatuh. Bergegas, Lu Yun berteriak keras dan bergegas ke depan. Dengan perisai pelindung yang dibentuk oleh aura kaisar, tidak ada pria berbaju besi yang bisa mendekati mereka berdua. Namun, konsumsi Lu Yun tentu saja tidak sedikit. Setelah hanya mampu menempuh jarak 100 kaki, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jaraknya masih 100 kaki dari tempat di depannya, seperti jurang alami, terbentang di depannya. Perisai pelindung yang dibentuk oleh energi kekaisaran berangsur-angsur menyusut, dan di bawah tekanan sejumlah besar pria lapis baja, perasaan Lu Yundun berlipat ganda di malam hari. Sambil mengertakkan giginya, dia sekali lagi dengan paksa mengaktifkan energi kaisar di tubuhnya. Bang! Dengan suara keras, banyak pria lapis baja di sekitarnya sekali lagi terpesona. Pada saat yang sama, penutup pelindung terpaksa terbuka beberapa kaki. Membunuh. Melihat Lu Yun bekerja sangat keras, macan hitam pun buru-buru mengaktifkan kultivasinya dan mengayunkan pedang kepala hantu dengan seluruh kekuatannya untuk membuka jalan bagi Lu Yun. Pangeran ketiga melayang di udara, sudah bisa melihat panorama segalanya. Lu Yun, pangeran ini tahu bahwa kamu baik. Pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat, semuanya, mari kita lihat bagaimana Marsekal Lu bertarung. Kita tidak bisa puas dengan yang lain. Pangeran ketiga dan rakyatnya juga bergegas menuju arah ini. Lingkungan sekitar Lu Yun sekali lagi menjadi fokus medan perang. Tidakkah pangeran ketiga penipu ini tahu cara menyampaikan kekhawatiranku? Lu Yun yakin. Saya sangat setuju dengan kalimat itu, saya tidak takut dengan lawan yang seperti dewa, tetapi saya takut dengan rekan satu tim yang seperti babi. Dan apa yang dilakukan pangeran ketiga lebih buruk dari babi? Lu Yun bertanya-tanya apakah Pluto saat ini membunuh ayah kandung pangeran ketiga. Ada juga ibu kandungnya, kematiannya mungkin ada hubungannya dengan pangeran ketiga. Dan Seng Sui itu, mengapa dia jatuh cinta pada pangeran ketiga? Tidakkah dia tahu kalau dia juga ditipu oleh pangeran ketiga? Memikirkan hal ini, Lu Yun tiba-tiba menyadari. Sebenarnya, akulah yang paling banyak ditipu. Apapun yang terjadi, Anda harus menempuh jalan yang Anda pilih. Memikirkan hal ini, Lu Yun tiba-tiba meraung ke langit. Saat ini, dia tidak lagi menyimpan dendam terhadap pangeran ketiga, tetapi merajuk pada dirinya sendiri. Mengapa kamu tidak bisa menahan godaan begitu banyak? Tanpa bantuan pangeran ketiga, Luoli dan yang lainnya tidak akan ditemukan. Kamu telah mengalami begitu banyak liku-liku sebelumnya, kenapa kamu tidak mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menyelesaikannya satu persatu? Lu Yun mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah muncrat. Suai Lu, kamu, ada apa denganmu? Macan hitam, yang sedang bertempur dalam pertempuran berdarah di depan, tiba-tiba berbalik dan bertanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Di saat yang sama, dia juga merasakan darahnya muncrat, dan dadanya yang pengap terasa jauh lebih baik. Tak hanya itu, ia merasa dantiannya mulai membengkak. Seolah-olah dia memiliki energi kekaisaran yang tak ada habisnya. Lu Yun tiba-tiba menjadi energi, dan sekali lagi mengeluarkan energi kerajaan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berteriak keras dan mempercepat kecepatan larinya. Orang-orang lapis baja di sekitarnya hancur, dan Lu Yun tiba-tiba merasa ringan. Aura kerajaan Huang Ben ternoda oleh sedikit energi ungu di beberapa titik. Ini, tanpa memberinya waktu untuk berpikir, orang-orang lapis baja di sekitarnya datang lagi. Menemukan evolusi energi kekaisaran membuat Lu Yun sangat bersemangat. Apakah ini keuntungan dipromosikan ke alam roh surgawi? Hahaha. Lu Yun sangat gembira. Pada saat yang sama, dia merasa lebih mudah baginya untuk menggunakan Imperial Ki. Pangeran ketiga datang bersama rakyatnya dan bergegas ke sekitar Lu Yun. Sejujurnya, Lu Yun sangat ingin berlari ke arah pangeran ketiga, memukul kepalanya dengan keras, dan menanyakan apa yang dia pikirkan dan mengapa dia tidak memancing pria lapis baja itu pergi. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Semakin banyak pria lapis baja yang bergegas ke sini seperti orang gila.
Melihat pria berbaju besi yang tampak seperti tumpukan arhat, Lu Yun sangat ingin melarikan diri. Tapi ketika dia berbalik, dia menemukan ada lebih banyak pria lapis baja di belakangnya. Nenek, kamu tidak ingin aku hidup. Lu Yun mengertakkan gigi dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengeluarkan potensinya. Di kejauhan, di tempat bercahaya yang dilindungi oleh pria lapis baja, sepasang mata perak tiba-tiba terangkat. Melihat Lu Yun melalui celah pada pria lapis baja itu, pupil peraknya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Bibir yang mengucapkan mantra dengan suara pelan tiba-tiba menjadi lebih cepat dan suaranya berangsur-angsur menjadi bernada tinggi. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang lapis baja di sekitarnya telah berubah. Tubuh mereka sebenarnya ditutupi lapisan perak muda. Tidak hanya itu, setiap kali pria berarmor menyerang perisai pelindung Imperial Qi, hal itu dapat menimbulkan guncangan di hatinya. Apakah sudah ditemukan? Tepat pada waktunya. Jangan lari kalau bisa. Kakek, aku akan datang mencarimu sekarang juga. Lu Yun sangat marah dan mau tidak mau mempercepat kemajuannya. Harimau hitam yang berlari di depan menjadi semakin kuat. Pedang berkepala hantu di tangannya sangat ganas, dan seluruh bilahnya bersinar dengan cahaya hitam, terus-menerus memanen kepala orang-orang lapis baja. Tiba-tiba, seseorang terbang dari antara orang-orang lapis baja di kejauhan. Mengenakan baju besi emas dan memegang tombak, dia bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun, hati-hati, itu kakak tertuaku, yang berada di puncak alam roh surgawi. Pangeran ketiga mengingatkan dengan keras dari belakang. Pangeran pertama, Lu Yun terkejut, dan sosoknya segera melunak. Seng Sue pernah berkata bahwa pelatihan terbaru pangeran tertua, dan sekarang tampaknya postur ini sangat mengejutkan, tetapi saya tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan. Namun, pangeran ketiga telah mengingatkan Lu Yun bahwa orang yang berada di puncak alam spiritual hari itu pasti tidak akan menipu. Lu Yun mendengus dingin, dan langsung melambaikan pena surgawi untuk menyingkirkan seluruh perisai pelindung. Harimau hitam yang berlari di depan segera dikalahkan oleh pria lapis baja itu. Sambil mengarahkan jari kakinya ke tanah, Lu Yun naik ke udara dan menghadapi pangeran tertua dari kejauhan. Dia mengikutinya dan ingin menanyainya, tetapi pangeran tertua tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tombaknya bersinar dengan cahaya keemasan dan langsung menuju ke arah Lu Yun. Kerajaan Qi. Lu Yun kaget. Dia awalnya mengira bahwa dialah satu-satunya yang memiliki energi kekaisaran ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pangeran tertua dunia bawah juga memiliki energi kekaisaran di dalam dirinya, dan dia tampaknya tidak lebih lemah darinya. Lu Yun tidak takut, mengayunkan pena Wentian, dan energi kekaisaran ungu terbang seketika, langsung menuju pangeran tertua. Pangeran tertua juga sama sekali tidak takut, mengarahkan tombaknya ke arah Lu Yun Huangqi. Bang! Keduanya bertabrakan. Lu Yun hanya merasa dadanya sesak dan dia hampir kehabisan napas. Pangeran tertua terlempar ke belakang dan tubuhnya jungkir balik di udara sebelum dia perlahan mendapatkan kembali keseimbangannya. Lu Yun sangat gembira saat melihat ini. Ternyata pangeran tertua hanya pamer. Tiba-tiba, dia merasa percaya diri. Dengan sapuan santai pena Wentian, sebuah tanda misterius digambar oleh Lu Yun. Pangeran tertua mengayunkan tombak di tangannya dan menikam Lu Yun. Rune itu tertusuk oleh tombak pangeran tertua, dan orang-orang Lu Yun telah tiba di depan pangeran tertua. Dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya tepat ke tengah alis pangeran tertua. Dahuang menggunakan punggung tangannya untuk mengarahkan tombak, memaksa jari Lu Yun menjauh. Saat ini, kaki Lu Yun telah menyentuh dada pangeran tertua. Namun, kali ini pangeran tertua tidak terpaksa mundur. Sebaliknya, Lu Yun merasa seluruh kakinya mati rasa. Sial, ternyata dia hanya takut pada aura bangsawanku. Lu Yun menemukan inti masalahnya dan buru-buru mengerahkan energi kekaisarannya untuk melawannya. Pangeran tertua layak menjadi orang yang terobsesi dengan kultivasi. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, Lu Yun menemukan bahwa dia memiliki dasar yang kuat, pendekatan pertarungan yang metodis, dan pengalaman yang sangat kaya. Beberapa kali ia mencoba mengalahkan pangeran tertua dengan membuat klaim palsu, namun pada akhirnya ia terpaksa mundur oleh pangeran tertua. Lawan yang tangguh, Lu Yun merasa dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Di belakangnya, semua keajaiban dunia bawah sudah bertempur di mana-mana dan tidak bisa datang untuk mendukungnya. Pangeran ketiga terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri sehingga tidak bisa memberinya bantuan lagi. Saat Lu Yun terganggu, serangan pangeran tertua datang lagi. Dalam keputusasaan, Lu Yun hanya bisa terus berjuang. Pada saat yang sama, dia memimpin pangeran tertua ke tujuannya. Karena dia menemukan bahwa pria misterius yang mengendalikan pria lapis baja itu sepertinya cenderung kelelahan. Namun, pangeran tertua sepertinya tidak memberinya kesempatan, dia menggerakkan tombak di tangannya berulang kali, dan sinar cahaya menggosok tubuh Lu Yun dan jatuh ke tanah. Meskipun Lu Yun bereaksi cukup cepat, dia masih dipukul beberapa kali. Meski serangannya tidak fatal, namun juga sangat menyakitkan. Suara mendesing. Tiba-tiba,
Lu Yun mendengar suara terobosan di udara di belakangnya. Saya melihat anak panah terbang menuju pangeran tertua. Panah 1. Lu Yun tercengang, tidak menyangka Jian Yi akan membantunya. Jangan salah paham, aku berjuang untuk pangeran ketiga. Saat dia berbicara, busur pendek biru di tangannya bersinar lagi, dan panah emas terbentuk kembali. Pangeran tertua menggunakan tombaknya untuk menerbangkan bulu anak panah. Dia mendongak dan melihat anak panah itu siap untuk ditembakkan. 2 lawan 1, tapi pangeran tertua tidak panik sama sekali. Dia memegang posisi tengah tombak dan dengan cepat memutarnya hingga membentuk penghalang di depannya. Dan saat dia menggumamkan kata-kata, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari tengah penghalang, dan saat dia berteriak, sinar itu terbang langsung ke arah mereka berdua. Trik kecil. Lu Yun meremehkan teknik ini, dan ketika dia mengayunkan pena Wentian, sebuah rune terbang keluar. Namun, runenya tidak bisa menghalangi bola cahaya itu sama sekali. Bola cahaya melewati rune dan langsung menuju ke Lu Yun. Dalam keputusasaan, Lu Yun buru-buru mengangkat tangannya dan mengaktifkan energi kekaisarannya untuk memblokirnya. Suara, bang-bang, terdengar, membuatnya terlempar ke belakang. Sakit. Sebelum dia bisa melawan, kumpulan bola cahaya berikutnya tiba lagi secara tak terduga. Arroyi tidak seberuntung Lu Yun. Dia terlatih dalam serangan jarak jauh dan kemampuan bertahannya sangat lemah. Kali ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali dan terkena bola cahaya. Tubuhnya jatuh dari udara dalam sekejap, dan kemudian ditenggelamkan oleh pria lapis baja itu. Brengsek, Lu Yun mengaktifkan energi kekaisarannya dan dengan cepat mengubah arah. Bertarung dengan pangeran tertua hanyalah membuang-buang waktu. Hanya dengan membunuh pengontrol pria lapis baja itu kita dapat memahami situasi secara keseluruhan. Pangeran tertua tidak mengerti niatnya, tapi dia tidak bisa menyusul Lu Yun dalam waktu singkat. Melihat Lu Yun semakin dekat ke pengontrol, pangeran tertua tiba-tiba berkultivasi dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Suai Lu, biarkan aku membantumu. Harimau hitam itu bergegas keluar dari pria lapis baja itu dan bergegas menuju ke arah Lu Yun. Pada saat yang sama, dia melompat dan menyerang pangeran tertua dengan pisau. Tangan pangeran tertua yang terulur buru-buru mundur, buru-buru memblokir pisau Heihu, dan dia berhenti dan menjauhkan diri dari Lu Yun. Lu Yun sekali lagi mengangkat perisai pelindung Imperial Qi dan langsung menuju ke pengontrol lebih dari 10 kaki jauhnya. Bang! Tempat yang dikelilingi oleh pria lapis baja itu meledak seketika, dan seorang kultivator wanita yang mengenakan celana ketat perak melompat ke udara. Lu Yun melambaikan pena langit dan menembakkan sebuah rune. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju posisi pengontrol di bawah. Mencoba harimau meninggalkan gunung. Kamu terlalu banyak berpikir. Karena pengontrol berani meninggalkan tempat persembunyiannya, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Tubuh utama menahan Lu Yun, tetapi metode rahasia di bawah ini masih berlanjut. Pengendalinya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menarik perhatian Lu Yun bahkan ketika dia muncul di hadapannya. Dia dengan santai menamparkan rune Lu Yun, tubuhnya langsung jatuh, dan dia menyerang Lu Yun. Lu Yun lebih cepat. Dengan beberapa sapuan kuas Wentian, beberapa rune menyentuh tanah. Tiba-tiba, ledakan terdengar silih berganti. Pria lapis baja yang menjaganya melambat dan menjadi acuh tak acuh. Pukulan itu efektif, dan Lu Yun segera memperkuat kepercayaan dirinya. Segera, dia menyerang beberapa rune lagi, tapi dia dimanipulasi dan dipukul di dada. Engah, saat dia menyemburkan seteguk darah, tubuhnya langsung jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Pengadilan kematian. Pengendali itu meraung, dan orang itu sudah sampai di depan Lu Yun. Sebelum Lu Yun bisa bangun, dia menamparkan telapak tangannya lagi. Bang! Mata Lu Yun melebar dan dia melihat ke arah harimau hitam yang sedang muntah darah. Hei, Marsekal Lu, aku, harimau hitam. Lu Yun memelototi pengontrolnya. Raja Tianzhen sangat marah, dan konsekuensinya serius. Lu Yun menyingkirkan macan hitam yang terluka itu dan perlahan berdiri. Matanya berubah dari hitam menjadi merah, bahkan rambutnya pun ikut memerah. Tak hanya itu, pakaian yang ada di tubuhnya justru otomatis melayang ke udara, begitu pula dengan rambutnya. Kamu boleh menyentuhku, tapi jika kamu menyentuh adikku, kamu hanya akan mati. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema ke seluruh dunia. Pengendali buru-buru mundur, dan bahkan pangeran tertua memegang tombaknya di depannya. Seluruh tubuh Lu Yun memancarkan cahaya merah, membentuk pusaran di sekeliling tubuhnya. Debu di tanah beterbangan ke udara bersama pusaran. Orang-orang lapis baja di sekitar mereka bergegas mendekat, tapi langsung tersapu. Lu Yun sangat marah. Dia berjalan perlahan menuju tempat asal pengontrol dan melihat lingkaran sihir selebar 1 kaki di tanah. Di tengah lingkaran sihir itu ada batu hijau dengan energi yang sangat besar. Dia mengangkat tangannya dan batu hijau itu langsung muncul di telapak tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan lembut, dan batu hijau itu pecah. Tidak, pengendali berteriak, tapi dia tidak berani melangkah maju.
Karena momentum yang terpancar dari tubuh Lu Yun saat ini terlalu menakutkan, tidak ada yang mau menyentuh kesialan Lu Yun. Lingkaran sihir di tanah hancur, dan untuk sesaat, semua pria lapis baja di sekitar mereka berhenti bergerak, dan akhirnya tergeletak di tanah, berubah menjadi tumpukan pecahan baju besi. Lu Yun, dia adalah santo pelindung wilayah utara, Yin Yu, hati-hati. Changlan mengingatkan dengan keras di kejauhan. Saat ini, Lu Yun seperti dewa perang, dan sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Santo pelindung omong kosong macam apa? Bisakah dia mengendalikan boneka-boneka ini saja? Lu Yun tampak menghina. Pengendali tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan menawarkan senjata. Itu adalah dua senjata berbentuk jarum sepanjang lengan, semuanya berwarna perak, memancarkan semburan udara dingin. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya keempat dewa penjaga. Lu Yun hanya menyingkirkan pena Wentian dan berdiri di sana, menunggu lawan menyerang. Kamu sedang mencari kematian. Yin Yu mendengus dingin dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lu Yun, dan senjata tipis itu diarahkan ke tenggorokan Lu Yun. Lu Yun tidak panik sama sekali, dia hanya menatap mata peraknya, dan pada saat yang sama, dia menembak seperti kilat, menangkap senjatanya hanya dengan dua jari. Yin Yu terkejut dan ingin menarik senjatanya, tetapi ternyata dia tidak bisa lagi. Kedua jari Lu Yun seperti senjata ajaib, menjepit senjatanya dengan erat. Itu saja, dagu Lu Yun terangkat sedikit, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Saya tidak melihat bagaimana dia mengambil tindakan, saya hanya mendengar suara, ledakan, dan tubuh Yin Yu langsung membungkuk dan terbang mundur pada saat yang bersamaan. Itu tidak berhenti sampai ia tergelincir lebih dari 10 kaki jauhnya, dan sebuah jurang seukuran penggaris muncul di tanah. Dan darah perak tertinggal di sudut mulut Yin Yu. Santo pelindung tidak lebih dari itu. Dia sama sekali bukan musuhku. Lu Yun perlahan menggelengkan kepalanya. Semua orang yang hadir kaget. Siapa ini, dewa galak ini? Apakah dia masih orang yang ikut serta dalam pesta bersama kita? Jangan bicara omong kosong. Kultivasinya saat ini telah melampaui semua orang di dunia bawah. Aku khawatir bahkan jika Hades datang sendiri, dia tidak akan menjadi lawannya. Mengerikan. Mengerikan sekali. Untungnya aku bukan musuhnya. Petik 2, petik 2. Semua orang yang hadir banyak berbicara, bahkan Pangeran Ketiga dan Changlan berdiri dengan bodoh di tempat. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lu Yun saat ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Di dunia bawah, tidak ada biksu seperti itu sama sekali. Penatua Changlan, dari mana asal anak ini? Pangeran Ketiga bertanya dengan lembut. Pangeran Ketiga, aku hanya tahu bahwa dia berasal dari dunia roh. Adapun kakinya, aku benar-benar tidak tahu. Changlan menggelengkan kepalanya perlahan. Yin Yu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri perlahan. Mulut Lu Yun masih tersenyum, tapi matanya yang marah terus berkobar. Dia berjalan menuju Yin Yu selangkah demi selangkah, auranya masih meningkat. Siapapun yang menyentuh saudaraku, aku akan mengambil nyawanya, meskipun Tuhan datang, aku bilang begitu. Lu Yun berdiri diam 3 kaki di depan Yin Yu dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanannya. Bola cahaya merah langsung mengembun di telapak tangannya. Bola cahaya merah berputar cepat di tangannya, memancarkan momentum yang sangat besar. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya juga didorong untuk berputar, dan debu di sekitarnya terangkat dari tanah. Keterampilan macam apa ini? Pangeran Ketiga menatap Lu Yun dengan mata terbelalak. Aku malu, aku belum pernah melihat teknik ini sebelumnya. Changlan menggelengkan kepalanya. Para jenius lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Menurut pendapat mereka, kekuatan yang ditunjukkan oleh Lu Yun bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki dunia bawah. Lu Yun tampak seperti orang gila, mata merahnya menatap tajam ke arah Yin Yu, kegembiraannya yang tidak bisa disembunyikan terlihat jelas. Dan di tangannya, bola lampu merah menghilang seketika. Tubuh Yin Yu tiba-tiba jatuh ke satu sisi, tetapi gerakannya masih terlalu lambat setengah menit, dan bola cahaya merah menembus sisi kanan dadanya. Ups, aku meleset dari sasaran. Cek, 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 cek. Lu Yun mengerutkan kening dan menyalahkan diri sendiri, tapi itu tidak masalah. Aku tidak akan meleset dari target lain kali. Saat kata-katanya jatuh, bola cahaya merah lainnya perlahan-lahan terbentuk di tangannya. Pangeran tertua bergerak dan merunduk ke arah Yin Yu, meraih lengannya dan langsung terbang. Lu Yun menjentikkan tangannya, dan bola cahaya terbang langsung ke langit sambil menggosok tubuh mereka. Mati lagi. Dia melihat telapak tangannya dan merasa sangat menyesal. Aku akan mengampuni nyawamu kali ini, tapi pada akhirnya kamu tidak akan seberuntung itu. Lu Yun berbalik dan melihat macan hitam yang menahan pukulannya. Meski sudah lama tidak berkencan dengan Hei Hu, integritas dan kasih sayang Hei Hu sangat menyentuh hati Lu Yun. Jika bukan karena dunia hutan ini, dia pasti berteman baik dengan macan hitam. Kamu seharusnya tidak menghalangi itu untukku. Kenapa kamu duduk?
Saat sosok macan hitam muncul di mata Lu Yun, momentum seluruh tubuh Lu Yun menghilang seketika. Sebelum kesadarannya hilang, dia melihat macan hitam memegangi dadanya sendiri dan bergegas ke arahnya. Ahem, seluruh tubuhku sakit, his. Bahkan sebelum Lu Yun membuka matanya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya seperti terkoyak, dan dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali. Wajah Hei Hu yang jujur dan kurang ajar muncul lagi di matanya. Hei, Marsekal Lu, kamu sudah bangun. Macan hitam tersenyum bahagia. Apakah kamu masih tertawa? Mengapa kamu tidak membantuku berdiri? Lu Yun mengira suaranya keras, tapi terdengar sangat kecil. Tidak, Pangeran ketiga berkata kamu tidak boleh bergerak sekarang, kamu hanya bisa berbaring dan diangkat. Macan hitam buru-buru menahan Lu Yun dengan lembut. Ngomong-ngomong, anakmu belum mati, itulah yang membuatku seperti ini. Hehe, aku tidak tega mati. Aku mendengar dari pangeran ketiga dan tetua Changlan bahwa saat aku koma, Marsekal Lu luar biasa tampan. Hei Hu mengalami koma setelah dipukul oleh Yinyu, dan terbangun ketika pangeran tertua meninggalkan Yinyu. Pada akhirnya, pangeran ketiga dan Changlan lah yang memberitahunya betapa ajaibnya Lu Yun saat itu. Lu Yun juga penasaran kenapa dia menjadi seperti itu. Pertama-tama, yang pasti karena Yinyu telah mengalahkan Hei Hu, dia ingin membalaskan dendam saudaranya. Untuk sesaat, dia diliputi amarah, seolah ada sesuatu yang meledak. Saat ini, suara familiar terdengar dari luar. Lu Yun kecil. Kami datang. Lu Yun kecil. Lu Yun menoleh dengan keras dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat dua sosok familiar berlari ke arahnya. Itu kamu. Lu Yun sangat gembira, karena pengunjungnya tidak lain adalah Liu Yaner dan Luoli. Saat Hei Hu melihat seorang wanita hadir, wajahnya memerah dan dia buru-buru berdiri dan pergi. Liu Yaner dan Luoli menangis, dan dalam sekejap mereka menangis. Wow, lihat dirimu, Lu Yun kecil, kenapa kamu berubah menjadi mumi? Ya, jika kamu melakukan ini, akankah itu mempengaruhinya di masa depan? Teriak Luoli. Itu, yang mana yang kamu bicarakan? Lu Yun tidak menyadari apa yang mereka bicarakan sejenak. Tentu saja itu. Luoli tersipu dan membuang muka, tapi matanya tertuju pada tubuh bagian bawah Lu Yun. Oh sial, Lu Yun mengutuk. Aku sudah seperti ini, tidak bisakah kamu membiarkan aku beristirahat dengan baik? Lu Yun menangis. Setelah kedua saudara perempuan itu selesai menangis, Lu Yun bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi sejak aku meninggalkanmu? Inilah yang paling dipedulikan Lu Yun. Luoli diracuni oleh dugu dan dibawa pergi. Mari kita tidak membicarakan orang yang menyebabkan racun itu untuk saat ini. Dia pernah mendengar pangeran ketiga bertanya kepada Peri Fei Yun apakah dia ada di sana sebelumnya. Pada saat itu, dia menduga bahwa orang yang menangkap dan mendetoksifikasi orang adalah pangeran ketiga, atau lebih tepatnya orang-orang pangeran ketiga. Namun, ini hanya tebakannya, dan situasi spesifiknya perlu dijelaskan secara detail oleh keduanya. Luoli dan Liu Yaner menyeka air mata mereka dan saling memandang sebelum berbicara dengan santai. Luoli berkata, saya diracuni hari itu, dan saudara perempuan saya merawat saya. Dalam keadaan linglung, saya sepertinya telah kembali ke masa ketika kita bersama. Nanti. Berhenti bicara. Kamu tidak tahu apa-apa. Terserah aku. Liu Yaner menghentikan Luoli untuk terus berbicara. Xiao Luyun, pada hari ke-6 setelah kamu pergi, kondisi semua orang mulai memburuk, dan orang-orang itu secara bertahap terkikis dan diledakkan oleh serangga Gu. Belakangan, Dawu dan Xiao Hu kembali. Dengan bantuan kedua saudara laki-laki mereka membunuh banyak serangga Gu, tetapi tidak berhasil. Mereka memberitahu semua orang tentang keberadaan Anda, jadi kami mulai menunggu. Pada hari ke-10, sekelompok orang dengan pakaian berbeda datang. Wajah mereka ditutupi, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa mereka, tapi aku tahu bahwa mereka pasti bukan orang-orang dari dunia bawah. Petik 2. Mungkinkah masih ada orang dari dunia roh yang datang ke dunia bawah? Lu Yun mengungkapkan keraguannya. Liu Yaner mengangguk. Itulah yang saya pikirkan saat itu. Mereka menutup mata kami dan kemudian berjalan jauh hingga ke kedalaman gunung. Dan tempat itu adalah tempat di mana serangga beracun dibudidayakan. Xiao Luyun, tahukah kamu? Coba tebak siapa yang saya lihat. Petik 2. Oh, tolong jangan pamer. Luoli berkata dengan cemas, kami melihat Chu Yao. Chu Yao, ya, itu Chu Yao. Liu Yaner berkata dengan pasti, tapi kami hanya berpapasan dan tidak banyak berkomunikasi. Kami bahkan tidak bertemu lagi ketika kami pergi. Berlangsung, seseorang memberi obat kepada Luoli, dan kemudian racun di tubuhnya disembuhkan. Kemudian dia dibawa pergi. Setelah Liu Yaner mengatakan ini, dia berkata kepada Luoli, kamu bisa menceritakan sisanya. Setelah saya dibawa pergi, beberapa orang dari dunia bawah melakukan beberapa eksperimen terhadap saya. Faktanya,
Mereka hanya mengambil darah saya beberapa kali. Mengenai apa yang mereka lakukan secara spesifik, saya tidak tahu. Apa yang terjadi selanjutnya? Siapa yang membawamu kembali? Itu adalah seseorang bernama Peri Fei Yun. Liu Yaner berkata, saya harus mengatakan, peri ini sangat cantik. Jika saya jadi Anda, saya akan membawanya. Jangan membuat masalah. Aku masih ragu apakah aku bisa berdiri di masa depan. Lu Yun memutar matanya ke arahnya. Ada banyak hal yang tidak jelas dalam perkataan keduanya, seperti di mana sebenarnya tempat itu. Apakah Peri Fei Yun adalah pemilik tempat itu? Apa yang Pangeran Ketiga lakukan di sana? Semua ini masih harus diverifikasi. Namun, Pangeran Ketiga dan Peri Fei Yun pasti tidak akan mengakuinya secara pribadi. Dilihat dari rencana yang dibuat oleh Pangeran Ketiga kali ini, mereka punya banyak rencana, dan saya khawatir tidak sesederhana posisi Pluto. Untungnya, Liu Yaner dan Luo Li kembali dengan selamat, dan Lu Yun merasa nyaman. Ngomong-ngomong, di mana Dugu Piaoling? Bukankah dia mengikutimu kembali? Lu Yun tiba-tiba teringat orang ini. Dia, para tukang ganti pakaian itu lari saat mereka datang untuk menangkap kita. Luo Li mengerutkan bibirnya. Lebih cepat dari kelinci, Liu Yaner melakukan serangan terakhir. Pergi saja. Sejak awal, kita tidak ada hubungannya dengan dia. Saat mereka bertiga berbicara, macan hitam berbalik dan kembali. Komandan Lu, Pangeran Ketiga berkata bahwa kita harus segera meninggalkan tempat ini. Apa yang telah terjadi? Pangeran Ketiga berkata bahwa Pangeran Tertua dan Yin Yu pasti tidak akan menyerah. Mereka pikir tidak akan lama lagi mereka akan kembali. Macan hitam menjelaskan, lagi pula, orang-orang Pangeran Ketiga semuanya berada di luar Gunung Suci, dan mereka harus membuat pengaturan dengan cepat untuk menghindari terulangnya variabel lain. Kalau begitu, ayo pergi. Lu Yun menjawab. Tapi, Marsekal Lu, bisakah kamu melakukannya seperti ini? Wajah macan hitam penuh kekhawatiran. Tidak masalah. Kami saudara perempuan bisa membawanya pergi, kata Liu Yaner. Black Tiger mengangguk dan berbalik untuk melanjutkan hidupnya. Luo Li berkata, Penatua Changlan telah memberitahu kami tentang situasi di sini. Xiao Luyun, apa rencanamu? Apakah kamu benar-benar ingin membantu Pangeran Ketiga? Tentu saja tidak. Luyun menghela nafas dan berkata, kalau dipikir-pikir, semuanya adalah takdir. Aku tertipu dan berakhir seperti sekarang ini. Aku berbohong padamu. Aku khawatir dia cantik, kan? Wajah Liu Yan penuh cemburu. Bukan itu maksudku. Aku juga punya tujuanku sendiri. Awalnya, kamu. Oke, apa yang kamu bicarakan sekarang? Karena kamu tidak ingin membantu Pangeran Ketiga, katakan saja padanya secara langsung. Liu Yaner berkata dengan kesal. Meski begitu, kami bukan dari dunia bawah, jadi kami tidak bisa bekerja untuknya. Luo Li melanjutkan. Hei, aku tidak ingin pergi, tapi tahukah kamu, aku sekarang adalah Panglima Pangeran Ketiga. Jika aku pergi dengan gegabah, Pangeran Ketiga bisa mengejarku sampai ke ujung bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Luo Li bertanya dengan cemas. Ambil saja selangkah demi selangkah, akan selalu ada peluang. Lu Yun berkata, sekarang Pangeran Ketiga sedang berperang dengan Pluto, saya khawatir skalanya tidak akan kecil. Saat saya menemukan peluang untuk menanyakan keberadaan Chu Yao, kami akan kembali bersama orang-orang. Setelah memperhatikan, kedua wanita itu membawa Lu Yun keluar kamar. Bagaimanapun, mereka juga memiliki tahap awal budidaya alam roh bumi, jadi mengangkat Lu Yun bukanlah apa-apa. Namun Pangeran Ketiga lebih bijaksana. Dia telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kursi sedan besar, yang dibawa oleh 8 orang jenius. Macan hitam bahkan memimpin sekelompok tentara untuk melindungi Lu Yun. Hanya dengan melihat wajah Hei Hu, Lu Yun tahu bahwa Pangeran Ketiga pasti mengirimnya untuk mengawasinya. Tapi tidak masalah, Macan Hitam sekarang menganggap Lu Yun sebagai saudara, dan pasti akan memberitahunya jika ada masalah. Begitu saja, 1 jam kemudian, semua orang di Gunung Suci mengikuti Pangeran Ketiga dan terbang menuju wilayah barat.